Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Nah, di hari yang ke-11 ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan surah Ghafir. Surah Ghafir ditetapkan dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia sebagai surah yang ke-40. Surah yang masuk dalam kelompok Makkiyah ini terdiri dari 85 ayat sahabat Al-Quran. Nah, mayoritas negara-negara Islam juga memakai nama Ghafir dalam mushaf mereka. Negara-negara tersebut antara lain Maroko, Libya, Mesir, Arab Saudi, dan juga Iran. Hanya mushaf dari Pakistan yang memberi nama Al-Mu'min. Nah, sahabat Al-Quran, dulunya nih, mushaf Al-Quran Standar Indonesia juga menggunakan nama ini. Setelah melakukan kajian ulang dalam sidang pleno tahun 2007, akhirnya Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran menetapkan perubahan namanya menjadi Ghafir. Sahabat Al-Quran, nama Ghafir diambil dari kata pada awal ayat yang ketiga di dalam surah ini, sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghafiriz dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Artinya, dia pengampun dosa, penerima tobat, pemberi hukuman yang keras, dan pemilik karunia. Tidak ada Tuhan selain dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Surah Ghafir ayat 3. Sahabat Al-Quran, secara bahasa, Ghafir adalah bentuk isim fa'il dari kata ghafara yaghfiru, yang bermakna menutupi atau mengampuni bila dinisbatkan kepada Allah. Nah, kata ini berkaitan dengan salah satu Asmaul Husna, yaitu Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yang artinya yang maha pengampun. Ayat pembuka surah ini menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengampuni dosa-dosa dan menerima tobat. Pesan awal ini mengingatkan bahwa dosa-dosa di masa lalu jangan dirisaukan berlebihan. Yang terpenting adalah kembali kepada Allah dengan memohon ampunan dan juga taubat yang sungguh-sungguh. Sahabat Al-Quran, selain menekankan sifat Allah yang maha pengampun, surah ini juga membahas tentang tauhid, hari kebangkitan, serta risalah para nabi. Nah, salah satu kisah penting di dalamnya adalah tentang seorang laki-laki mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Tema inilah yang ternyata menjadi dasar sebagian mushaf dan para mufasir menamakan surah ini dengan Al-Mu'min. Sahabat Al-Quran, nama Ghafir digunakan secara luas dalam mushaf di dunia Islam, baik di kawasan barat seperti Maroko, Tunisia, Libya, maupun di timur seperti Mesir dan Saudi Arabia. Seperti yang kita ketahui di awal tadi bahwa hanya mushaf Pakistan yang mempertahankan nama Al-Mu'min. Sejumlah mufasir juga memilih nama Ghafir antara lain Al-Mawardi, Al-Baghawi, Ibnu Atiyah, Ibnu Al-Jauzi, dan juga Al-Qurtubi. Nah, tidak ditemukan riwayat dari Nabi maupun sahabat yang secara khusus menamai surah ini dengan Ghafir. Karena itulah, nama ini tidak bersifat tauqifi, sahabat Al-Quran. Namun demikian, nama Ghafir tetap populer dan diterima luas. Faktor-faktor inilah yang menjadi pertimbangan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, sehingga pada 2007, nama Ghafir ditetapkan dalam Mushaf Standar Indonesia. Sahabat Al-Quran, surah ini memiliki beberapa nama lain ternyata, yang juga dikenal dalam tradisi Islam sebagai berikut. Yang pertama, Hamim Al-Mu'min atau Al-Mu'min. Nah, nama ini merujuk pada kata mu'min di ayat 28 tentang seorang lelaki dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. As-Suyuti mencatat Al-Mu'min sebagai nama lain surah ini. Beberapa mufasir bahkan menjadikannya judul utama. Riwayat mengenai keutamaan membaca Hamim Al-Mu'min pada pagi dan sore hari memang dinilai dhaif, tetapi tidak terlalu lemah sehingga masih bisa disebutkan. Nama ini juga tercantum dalam banyak riwayat Makkiyah Madaniyah dari Ibnu Abbas dan para tabi'in. Mushaf Pakistan juga menggunakan nama ini. Salah satu dasar dari penggunaan nama Hamim Al-Mu'min adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi sebagai berikut. An Abi Hurairah qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Hamim Al-Mu'min ila ilaihil masir wa ayata kursi hina yusbih hufidha bihima hatta yumsi wa man qara'ahuma hina yumsi hufidha bihima hatta yusbih." Rawahu Tirmidzi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Siapa yang membaca Hamim Al-Mu'min hingga kalimat ilaihil masir, ayat yang ketiga, dan ayat kursi pada pagi hari, niscaya dengan kedua ayat tersebut dia akan dijaga oleh Allah hingga sore hari. Siapa yang membacanya pada sore hari, niscaya dengan kedua ayat tersebut dia akan dijaga hingga pagi hari. Riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua, At-Taul. Nama ini diambil dari kata At-Taul pada ayat ketiga yang berarti karunia atau keutamaan. Nah, nama ini dijumpai dalam beberapa mushaf lama dan sejumlah kitab tafsir. Penamaannya sendiri bersifat ijtihadi. Kemudian yang selanjutnya, Hamim Al-Ula. Nama ini menandai surah Ghafir sebagai surah pertama dari rangkaian surah-surah yang diawali huruf Hamim. Adapun 6 surah lainnya yang juga berawalan Hamim, yakni Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, dan Al-Ahqaf. Seperti At-Taul, nama ini juga sama bersifat ijtihadi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Quran, demikianlah kajian kita pada hari yang ke-11 ini mengenai surah Ghafir. Jangan lupa ikuti terus channel ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.